Halo semuanya, di video ini kita akan bahas sekilas tentang regression algorithm. Jadi dalam konteks kecerdasan buatan, tepatnya di machine learning eh, itu kan mengenai kemampuan sebuah komputer melakukan hal-hal yang seperti manusia ya. Nah, di sini itu dalam konteks machine learning, sebuah komputer bisa menyelesaikan masalah kalau dia diberikan data training atau data latihan dan juga fungsi atau algoritmanya. Barulah dia bisa disebut sebagai kecerdasan buatan. Bentar ya. Nah, misalnya di sini. Di sini itu adalah sistem prediksi harga rumah. Untuk sebuah komputer bisa memprediksi harga rumah, pastinya dia harus dikasih dulu data-data tentang harga rumahnya, terus baru ada fungsinya. Nah, dalam fungsi ini kita pakai regresi. Barulah dia bisa memprediksi harga rumah. Nah, jadi kalau data itu bisa dipetakan di diagram ini. Nah, misalnya itu di sumbu X itu adalah luas rumah misalnya. Sumbu Y itu adalah harganya. Nah, yang menjadi sumbu X ini adalah variabel-variabel yang menjadi penentu hasil si Y. Jadi si hasilnya itu ada di Y. Makanya namanya itu variabel X itu adalah prediktor, dia yang memprediksi, sedangkan Y-nya itu adalah respons dari si komputernya. Tugas kita apa? Nah, data yang dikasih itu kan sebenarnya nggak banyak ya. Ini misalnya ada berapa data? Ada 14 data. Nah, tapi kan kalau sistem prediksi itu kan eh, belum tentu ada di data-data training itu. Misalnya di sini kan X-nya misalnya 10 kaki. Nah, kita mau nanya, berapa sih harga rumah ketika dia itu adalah 11 kaki luasnya? Sedangkan datanya itu nggak ada di sini. Lah, makanya dibuatlah sebuah algoritma. Yang paling dasar itu adalah regresi linear. Tujuan si regresi linear itu dia ngebuat model persamaan garis yang bisa melingkupi eh, kesamaan sifat dari ini. Karena ini tuh cenderung naik ke atas, berarti regresi linearnya ya garis miring gini. Oke, persamaannya tuh ini. Fx itu adalah yang ditanya, si harganya itu. Harganya ketika nilainya x, ya x-nya itu sini, entah berapapun di nilainya. Misalnya ketika x-nya ini. Nah, berapa sih harganya itu ketika X-nya inilah kita bilang X. Rumusnya adalah W0. Nah, W0 itu adalah slope atau perpotongan garis. Ya, ini dia. Perpotongan garis terhadap sumbu Y. W0 ditambah W1 dikali X. X itu adalah inputannya. Nah, W1, W1 itu apa? W1 itu adalah koefisien regresi. Ini tuh yang ini ya. Jadi W0 itu slope, W1 itu regression coefficient. Nah, tapi nih, permasalahannya untuk ngebuat model regresi yang paling optimal itu gimana? Kan nggak mungkin kita asal tarik aja kan. Ini yang hijau tuh regresi linear, biru sama orange juga sama. Tapi pertanyaannya, yang mana sih eh, yang paling bagus? Nah, ada namanya metode residual sum of squares. Ini dia rumusnya. Artinya apa yang di sini? Dia itu model di mana error-error data trainingnya itu adalah yang paling kecil, minimize cost over all W0 sampai W1. Error itu yang ini ya. Misalnya data training yang di sini, ternyata modelnya di sini, berarti prediksinya di sini. Dijumlahkan dia. Tapi dalam
Week ini nggak pala dibahas sih. Oke, sekarang ada permasalahan overfitting, overtraining. Apa sih itu overfitting? Jadi gini, kalau model regresinya itu terlalu bisa memprediksi data training, ya, dia itu memang bagus untuk data training. Nah, dia kan melingkupi di sini kan, semua data trainingnya itu terlingkupi. Artinya itu modelnya bagus, tapi untuk data trainingnya aja. Nah, tapi untuk memprediksi data yang lain, dia tuh buruk ya, karena dia nggak punya kecenderungan. Ini dia. Jadi gimana untuk eh, mencegah overfitting itu? Pakailah model-model yang lebih stabil. Contohnya adalah regresi linear. Di sini dia pakai quadratic function, berarti regresi kuadratik seperti ini. Oke, kita balik lagi. Nah ini ke training atau training error. Training error itu artinya seberapa banyak sih perbedaan data training sama model regresinya. Oke, misalnya datanya di sini, dan ternyata model regresinya itu yang di sini. Itulah namanya training error. Tes error ini adalah ketika data yang diprediksi sih. Jadi ini data-datanya itu emang udah ada dari awal ya ke si sistem mesinnya itu. Nah, ini inputan dari pengguna. Berapa sih panjang tes errornya? Nah, di sini ada kompleksitas eh, regresi yang paling bagus itu yang mana sih? Ini ada linear sama kuadratik. Kalau linear, dia itu tes errornya cenderung lebih tinggi ya daripada si kuadratik. Sekarang ada multiple linear regression. Nah, yang tadi itu kan koefisien penentunya itu cuma satu ya, luas rumah. Kalau luas rumahnya segini, berapa sih harganya? Sekarang kita ke multiple linear regression. Berarti si variabel penentunya itu atau prediktornya ya lebih dari satu, namanya pun multiple linear ya. Nah, di sini modelnya itu adalah ada luas sama jumlah kamar mandi. Rumusnya pakai ini aja, W0 ya, titik potongnya sama sumbu Y ditambah W1. W1 itu apa? Koefisien regresi untuk si luas ini, square feet. Ditambah W2. W2 apa? Koefisien regresi jumlah kamar mandi. Ada berapa banyak fitur yang bisa ditambahin? Ada banyak ya. Bisa luas, jumlah kamar mandi, jumlah kamar, tahun dibuat. Ya, multiple linear regression disebut juga sebagai regresi berganda. Ini ya, teknik statistik yang digunakan eh, un- yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi si responnya. Contohnya ini, ada sistem untuk memprediksi gaji setelah lulus dari Dell. Nah, ternyata si variabel prediktornya itu ada lebih dari satu. Ada performance in course, ada quality of capstone project, ada volume response. Gimana rumusnya? Berarti W0, jangan lupa ya, titik potong, ditambah koefisien regresi performance atau W1 dikali performance-nya
dan seterusnya. Oke, itu aja untuk week kedua.